Kalau zaman saya jadi wakil bupati, kalau mungkin AHM orang demo, tapi tidak melibatkan saya. Terkait dengan kondisi hari ini yang menjadi tarik-menarik, bertahan dan lain sebagainya, ini yang kalau kita bertahan menurut saya sudah komunikasi dengan, berdiskusi dengan banyak akademisi. Kalau kita bertahan, yang mudah-mudahan akademisi punya prediksi juga meleset. Kita bertahan berarti kita menuju kolaps. Moderator SWA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini beta balik di moderator SWA setelah sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan menghilang. Dengan beta balik di moderator bawa tamu spesial, Bapak Haji Syafi'i Pawa, mantan bupati, mantan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sekaligus bupati ke depannya. Insya Allah. Nah, jadi Bapak Haji, malam ini tong panggil Pak Haji untuk diskusi sedikit terkait dengan Pak Haji punya perjalanan meniti karir di pendidikan, di birokrasi, sampai di bahkan sekarang di bidang politik. Sudah pensiun dari ASN, dari wakil bupati, kemudian memimpin partai politik di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, kalau supaya lebih jelas, Bapak Haji ceritakan sedikit perjalanan Pak Haji. Kira-kira Pak Haji ini dari mana? Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, Haji Syafi'i Pawa itu siapa? Orang di mana? Iya, benar. Kenapa ada orang basudara dari Tabona dan juga desa lain-lain mengaku bahwa dong basudara Pak Haji? Kira-kira Pak Haji dari mana? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya lahir pada waktu itu di sebuah dusun yang sekarang sudah jadi desa Modapia. Kemudian saya dibesarkan di desa Falaho. Rumah orang tua saya pasnya sekarang yang BRI unit di Falaho itu. Bang BRI? Iya, Bang BRI. Di masjid ke sana sedikit? Iya. Sekarang Bang BRI. Orang tua saya di situ, saya dibesarkan di Falaho. Orang tua saya, bapak saya yang biasa dikenal dengan sebutan Abdurrahman Witir Pawa. Beliau seorang pelaut atau taruhlah seorang juragan perahu besar. Itu perjalanan, itulah dari saya. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, atau saya anak bungsu. Kalau pendidikan saya bersekolah SD di SD Negeri 3 Sanana, kemudian SMEP Negeri Sanana, dan terakhir di SMEA YPS Sanana. YPS Sanana. Setelah dari SMEA baru saya melanglang buana ke Ternate, Ambon dan seterusnya. Tapi sebelum Pak Haji lanjut di melanglang buana tadi, beta mau tanya sedikit. Beta pernah dengar cerita Pak Haji pun papa dan kakak pernah melaut. Iya. Dan kayaknya Pak Haji pun kakak sampai sekarang sing pulang. Mungkin Pak Haji bisa cerita sedikit. Betul. Terakhir bapak saya berlayar keluar dari Sanana di tahun 1973. Waktu itu saya baru berada di SMEP kelas 3. Bapak saya dan 2 orang kakak saya dan juga ada warga Sula lainnya. Di dalam perahu itu berjumlah 6 orang. Dan beliau berangkat dari Sanana sejak tahun 73 menuju Taliabu, dan kemudian dari Taliabu menyeberang katanya ke Kedari, dan sampai hari ini tidak ada berita. Itu artinya kapal tenggelam atau? Itulah, kita tidak dapat berita tenggelam atau ditemukan di mana jenazahnya kah atau hidup. Tidak ada berita sama sekali sampai dengan hari ini. Berarti Pak Haji selama
setelah orang tua laki-laki papa yang kembali tadi, Pak Haji hidup dengan tete atau dengan ibu saja. Dengan ibu dengan 2 orang kakak. Kakak yang satunya berkebun di Modapia dan satu lagi terakhir kerja di PT Taliabu Timur waktu itu. Dan sekarang mereka kakak saya berdua yang bersama saya juga sudah meninggal. Jadi saya waktu itu hidup bersama ibu. Bersama ibu saya. Berarti Pak Haji sosok pekerja keras juga sejak kecil karena orang tua kan Iya, kalau bilang pekerja keras sih pada zaman saya ya beda dengan zaman sekarang ini. Kalau pekerja keras ya boleh bilang pekerja keras. Karena menghidupi sekolah cari duit dari hasil dari orang tua yang ada. Saya pernah bilang di teman-teman dan anak-anak bahwa saya pernah penggayung dengan kole-kole dari keluar dari pantai Falau sampai dengan Modapia. Kalau jalan kaki dari Waitinagoy, Wailoba dan lain sebagainya itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung berapa banyak. Penggayung Demparau dari menuju ke Lift Matola dan ke Modapia itu pernah sekali. Itu penggayung kalau dengan longboat banyak kali ikut sebelah bawah dari pas IPA juga itu tidak bisa dihitung. Iya, tapi kalau penggayung dari Falau sampai di Modapia luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya kenang menjadi hal yang berkesan dalam hidup. Iya. Jadi waktu itu kalau dari Falau ke Modapia tadi sendiri atau dengan kakak ipar. Oh, dengan kakak ipar. Jangan berdua saya dengan kole-kole kecil. Di umur berapa tuh? Umur sudah di SMEA. Oh, di SMEA. Terus tadi cerita melanglang buana tadi itu setelah lulus dari. Iya, saya tamat SMEA itu dulu kan tahun ajarannya di akhir tahun. Saya lulus SMEA di sini akhir 76, Desember 76. 77 cari uang. Ya, cari uang sendirilah dibantu dengan kakak. 77 full saya istirahat, cari duit. 78 saya berpindah tinggal di Ternate. Tinggal di Ternate. Dari sana langsung ke Ternate. Dari sana naik ke Ternate. 78 sampai 79 saya ada di Ternate. Kemudian dari 79 pertengahan saya kembali ke Sula lagi. Karena ikut tes anak tes ini belum berhasil, saya pulang. Saya pulang kurang lebih setahun itu saya berkebun. Berkebunnya di Modapia, berkebun di Tabona. Setelah itu saya balik lagi ke Ternate. Ke Ternate baru bisa menjadi pegawai honor di kehutanan. Di bawah Kanwil Kehutanan Maluku. Ini kalau dari berkebun kan Pak Haji kan lahir di Modapia. Terus berkebun di Tabona ini menikah kah? Belum. Tapi ada keluarga di sana? Ya, ada keluarga. Keluarga besar ayah saya itu di Tabona. Dari Soa di Sula ini dari yang mana? Kalau untuk di Tabona? Maksudnya marga yang lebih dekat dengan Pak Haji. Ada di Tabona itu dari bapak saya punya adik, bapak saya punya saudara perempuan, turun ke bawahnya banyak. Begitu juga dari keluarga Gai. Kebetulan nenek saya dari bapak itu orang Gai. Jadi masuk semua ya? Masuk. Kalau bapak saya bermarga Pawa. Bapak punya bapak Pawa, bapak punya mama itu dari Gai. Kalau turunan dari ibu saya bapaknya Umusugi, mamanya Uma Ternate. Ternate, Umusugi, Gai, Pawa. Jadi kalau turunnya dari Gai, dari nenek saya dari bapak, saya punya hubungan keluarga dekat dengan orang Tan. Orang Tan yang ada di Wainin. Di Wainin? Iya. Karena orang Tan, Om Kaulan Tan punya mama, adik kakak dengan nenek saya. Jadi saya ada hubungan keluarga dengan orang Tan yang ada di Malbufa dan yang ada di Wainin. Wah, itu biasa banyak sekali. Terpelihara sampai sekarang.
Kalau Pak Haji ke Ternate sampai setahun tadi di sana ada keluarga atau Saya numpang dengan keluarga. numpang dengan Waktu keluarga? saya semua dengan keluarga almarhum Kasim Umaka Apa. Saya tinggal di stadion. Selama setahun saya berlang-lang buana cari tes ke sana, tes kemarin belum berhasil, saya pulang. Pulang di sana? Iya, tapi selama di Ternate saya banyak belajar, bergabung dengan organisasi, ikut di KNPI, ikut di AMPI, dan yang paling dahsyat saya selama di Ternate itu pada zaman itu lagi ramenya pembentukan remaja masjid. Remas. Remas. Jadi Pak Haji saya masuk lagi. ke salah satu ketua remaja masjid di Kelurahan Stadion yang dekat dengan Smai, dekat dengan Gelora. Saya sesungguhnya saya besar dalam organisasi ini, saya besar dari Remas. Remas. Dari masjid ke masjid. Yang Pak Haji pung kebun dua tadi sampai sekarang masih ada tahu? Kalau di Modapia tidak berhasil, di Tabona berhasil, dan sampai sekarang berhasil dinikmati. Kebun apa tuh? Kebun kelapa dan cengkeh, juga coklat. Wah, keren. Itu saya tanam sendiri. Wah, luar biasa. Dibantu oleh om-om, kakak-kakak membersihkan, dan tanamnya saya tanam sendiri. Tanam coklat, tanam cengkeh, saya tanam sendiri, kecuali kelapa orang tua-tua yang tanam. Mencobalah. Keren. Kalau setelah tanam kemudian balik lagi ke Sanana atau langsung ke Ternate? Tidak, saya balik ke Sanana. Rumah orang tua yang sekarang beri itu, ibu saya kan dibawa oleh kakak di Modapia. Untuk babak keduanya kembali ke Modapia, kakak saya bawa. Jadi rumahnya kosong, saya kasih kontrak. Saya kasih kontrak orang, biayanya saya pakai untuk ke Ternate. Mencari pekerjaan yang kedua kali. Sampai ke Ternate baru kurang lebih seminggu saya diterima sebagai pegawai honor di salah satu di bawah eselon 3 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Irian Jaya. Kami beberapa orang ditunjuk sebagai petugas lapangan di Maluku Utara dengan namanya Subseksi Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Utara. Berarti waktu itu Maluku Utara masih di Provinsi Maluku. Di bawah. Berarti kan masih Kabupaten Maluku Utara. Dari Ternate baru sebagian sering di Ternate, sering di Ambon. Waktu itu orang yang kasih masuk atau Pak Haji punya backingan di kantor bupati itu siapa sampai bisa masuk honor itu? Pak Haji masih ini. Di kantor Kanwil Kehutanan ya. Saya kebetulan waktu itu ada orang Sanana yang Pak Haji Amir Swamole itu. Beliau ditunjuk dari AMU sebagai petugas lapangan dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Konservasi Sumber Daya Alam di Ternate. Oh, kepala. Yang dulu dikenal dengan Perlindungan Pelestarian Alam. Ya, Pak Amir panggil saya dengan satu orang lagi nama M. Muhammad dan Dauda. Kami bertiga. Waktu itu di Ternate atau di Ternate. Di Ternate kantornya. Kantornya yang sekarang jadi kantor Dinas Perhubungan Kota. Setelah Pak Haji di posisi honor itu, sudah menikah ke belum? Saya belum. Saya juga termasuk orang yang lambat menikah. Saya honor kurang lebih 2 tahun. Bolak-balik Ambon, bolak-balik Ambon. Kita kan pegawai negeri pusat. Jadi setelah di Ambon sekian lama, baru saya bisa mengikuti tes dan bisa diterima sebagai pegawai negeri. Dengan posisi golongan 2A. Itu apa? Kalau kan jadi ASN di tahun-tahun ini kan mungkin pendapatan juga masih betul di bawah. Apa yang paling masih Pak Haji ingat masih sampai sekarang tuh? Waktu jadi pertama kali jadi ASN. Jadi ASN gajinya cuma 10.000 lebih pada zaman itu. Ya, tapi sekarang satu bungsing sampai. Jadi dicukup-cukupkan saja. Kebetulan bujang tinggal dengan keluarga, ya pandai-pandai lah. Bisa berteman ke sana kemari, bisa hidup. Pak Haji ini senior di kehutanan berarti karena jenjangnya itu mulai dari honor saya Iya, kalau bilang senior pada zaman sekarang saya sudah senior karena saya waktu itu diangkat sebagai pegawai negeri pada tahun 83. Tahun 83. Setelah
eh, dapat di ASN di tahun 83 itu sampai Pak Haji dapat jabatan ya kepala bidang ke apa sampai situ kesing atau Saya karena kami petugas lapangan, saya pernah menjadi kepala subseksi konservasi Maluku Utara 2. Maluku Utara dipecah 2. Saya pernah dipercayakan sebagai kepala subseksi konservasi sumber daya alam Maluku Utara 2 di Tubelo. Saya di Tubelo cukup lama. 2 kali tugas di Tubelo cukup lama. Lama sekali. Kemudian saya di 96-98 saya ditugaskan pindah ke Suwasiu Tidore. Saya tugas di Tidore 2 tahun di Tidore. Pergi pagi pulang sore, naik ferry bisa bawa motor. Waktu itu Pak Safrin Gailea juga kepala sekolah di salah satu SMA di Tidore, kami sering berangkat sama-sama. pasukan Tidore semua di sana. Banyak waktu itu. Dari Tidore 9899 saya ditarik ke Ambon karena kantor pusat kita di Ambon. Ditarik ke Ambon sudah tidak memungkinkan lagi karena pada waktu itu terjadi konflik horizontal. Jadi ditarik ke Ambon sudah tidak memungkinkan. Saya dengan teman-teman beberapa orang berpikir bertepatan dengan Maluku Utara menjadi provinsi sendiri. Saya dengan beberapa orang teman termasuk kemarin mantan Bupati Halmahera Timur yang almarhum yang kemarin meninggal, dan Pak Amir Somole, kami bikin permohonan di Kementerian untuk lolos butuh menjadi pegawai otonom di Provinsi Maluku Utara, dan kami ditempatkan di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Waktu itu Kepala Dinas Pak Nasir Taib, mantan Wakil Gubernur kemarin. Saya mantan staf beliau. Kemudian saya dipindahkan ke Maluku Utara, ya, Halmahera Barat waktu itu. Ya, di situ saya bertahan di Dinas Kehutanan Maluku Utara itu sampai dengan 2003. Setelah Sula dan beberapa kabupaten kota lain dimekarkan, Sula dimekarkan dan saya memilih kembali ke Sula di 2003. Kabar 2003 Kabupaten Sula Mekar, Pak Haji balik ke Sula. Saya pulang ke Sula. Pulang susah dengan rombongan ini. Iya, sama-sama dengan teman-teman yang lain. Masih tetap di kehutanan. Masih Waktu itu gitu. Kepala Dinas Kehutanan pada zaman itu Pak Haji Amir Somale. Saya salah satu eselon 3-nya. Yang paling berkesan di tahun-tahun itu mulai dari Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, kemudian balik ke Sula, itu yang paling Pak Haji rasa berkesan itu. Yang saya masih bertugas di konservasi, kemudian pindah ke otonom. Kami kehutanan ini kan kerjanya di hutan, banyak hutan. Jadi satu hal yang paling berkesan buat saya terlibat dalam tim survei, tim pemasangan tata batas di beberapa kawasan hutan, di Halmahera. Terakhir juga saya pernah bikin tata batas di Pulau Seho yang lumayan sulit, dan lebih sulit kita bikin tata batas hutan cagar alam di Lif Matola. Saya berada di Lif Matola, yang perlu saya kenang, saya berada di Lif Matola 11 hari. Keliling Lif Matola, pergi pagi, sore di mana, camp di situ. 11 hari di Lif Matola, dan minum air hujan pas musim hujan, dan mandi air hujan. Semuanya pakai air hujan. Setiap malam ditampung di kaki tenda, besok dimanfaatkan sebagai air minum dan mandi selama 11 hari. Namun yang lebih berkesan, saya survei di Halmahera, di Pulau Halmahera, di Gani Timur, Gani Barat. Saya pernah sebulan ada di hutan. 2 minggu keluar 3 hari dan masuk lagi selama 2 minggu. Yang tidak saya akan lupa sampai hari ini, pernah kemalaman hilang jejak ke kaki sungai, tidak bisa dapat air, dan ada di sedikit punggung gunung, dan di situ tidak ada air. Tidak ada air dan tidak ada makanan. Makanan habis. Teman keluar beli makanan dari jam 11 malam, sampai besok jam 11 siang lagi baru bisa balik di camp. Bertahan dengan apa adanya.
Satu hal yang berkesan, saya cari dengan buru-buru yang kita pakai, cari-cari sumber air, akhirnya dapat sumber air, kolam air yang tertampung air hujan. Saya berpikir terburuk ini bisa jadi kubangan babi. Tapi tidak dimanfaatkan juga salah. Ya, dimanfaatkan saja, ditapis-tapis sampai agak jenih, kemudian dimasak lama-lama. Anak-anak tanya, bikin apa ini Pak? Bikin kopi susu. Kebetulan ada susu, ada kopi. Ya, diambur kopi, ada susu, sudah enak, sudah. Jadi air minum, iya, minum sambil menunggu makanan dari kampung datang. Itu yang saya kenang, gitu. Saya kenang dalam hidup saya. Ada dua dalam masih masa sekolah yang saya kenang, saya panggayan dekat koli-koli dari Pantai Falau sampai Modevia, ikut di Matola, ikut selat kecil. Dan yang satunya saya minum air dari kubangan. Saya yakin itu kubangan. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Kalau bukan kubangan kan tidak mungkin ada lubang. Babi kan bisa bikin kubangan. Tapi harus tong nikmati saja karena ada yang lain lagi. Ketong beralih ke Pak Haji pun masa-masa di Sanana sejak tahun 2003 sampai akhirnya memilih calon sebagai wakil bupati waktu itu di tahun-tahun 2009 kayaknya. 2010. Nah itu sebelum mencalonkan diri sebagai wakil bupati itu Pak Haji pernah menduduki posisi apa di? Iya. Saya pulang di sana waktu itu jadi di Dinas Kehutanan, di Solo 3 Dinas Kehutanan. Pangkatnya kan masih kecil. Saya pulang ke sini baru saya golongan 3C gitu lah. Katrol pangkat ini waktu masih di Dinas Kehutanan Kabupaten di Ternate, Kabupaten Maluku Utara waktu itu. Dan saya pindah ke sini dengan posisi 3C di Selot 3. Kemudian saya masanya Pak Bupati Karteker, saya dipindahkan di Kabak Hukum dan Ortala. Kantornya di Gotila. Rumahnya Mas Kurso Amole. Saya jadi kabak hukum di situ, kurang lebih sekian lama gitu. Nanti setelah pergantian Karteker ke Said Ahmad, sekdanya Pak Kader Umasugi, saya dimutasikan jadi kabak umum. Jadi saya mantan kabak umum Sula. Kantornya masih di kantor lama. Itu tahun berapa Pak Haji? Tahun 2003-2004. 2004 full itu. Karena 2005 kan sudah pilkada. Jadi saya jadi kabak umum kurang lebih 3 bulan. Oh, saya jadi kabak umum dulu. Kabak umum dulu baru saya dimutasikan ke sana ke kabak hukum dan Ortala. Saya standby di kabak hukum dan Ortala sampai dengan terpilihnya pilkada pertama AHM dan Haji Ridwan Sani. 2005. Baru dari situ saya dipercayakan dengan posisi pangkat golongan 3D, saya dipercayakan sebagai PLT Kepala Dinas Kehutanan dari 2005 sampai dengan 2009. Kembali ke basic ulang? Iya. 2009 saya dimutasikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Jadi hitung-hitung juga repot dari hutan ke sekolah. Iya. Dari hutan ke sekolah, tapi saya berusaha menyelesaikan kurang lebih 7 bulan. Saya mengundurkan diri karena dipilih oleh AHM untuk berpasangan sebagai wakil bupati. Jadi saya mundur masih jauh, kurang lebih masih kurang 5-6 bulan ke depan. Saya sudah mundur dari Kepala Dinas Pendidikan. Persiapan. Waktu itu kan kita maju wakil bupati belum keluar sebagai PNS. Oh, belum harus pensiun dini ya. Tapi Pak Haji pernah terpikir sebelum tugas kamar di Sulu sebelum menjadi ASN pernah pikir jadi wakil bupati kesini waktu itu? Saya berpikirnya saya akan pensiun karena saya waktu itu kerja dengan posisi golongan 2A. Saya berpikir bahwa saya akan pensiun di 3B setelah dihitung. Oh, saya akan selesai karir saya sebagai ASN
mungkin di posisi golongan 3B. Jadi saya juga hitung, wah kalau golongan 3B tahun sekian, bisa jadi juga anak-anak saya tidak bisa capai sarjana gitu. Tapi ya alhamdulillah saya pindah ke pegawai otonom dan di dinas kehutanan. Kebetulan juga bertepatan dengan pemekaran, ya kita menyesuaikan. Saya bekerja dengan ijazah SMEA jadi 2A. Nanti dalam perjalanan baru saya kuliah. Kuliah karena obsesi saya sejak sekolah ya bagaimana bisa kuliah. Jadi saya masih bekerja di konservasi, saya menyempatkan waktu untuk berkuliah sore hari dan malam hari. Mau jadi setelah jadi situ baru kuliah? Baru saya kuliah. Kuliah di Fakultas Hukum Unair, yang rektor kemarin Pak Hussein Altin itu dosen saya, sekaligus sebagai teman baik sampai sekarang. Nah setelah masuk di ini tuh kasih tinggal yang Pak Haji perjalanan untuk masuk ke bidang politik ini. Iya. Waktu itu saya tahu Pak Haji ada berapa figur yang untuk dicalonkan sebagai yang berpeluang dipilih sebagai calon wakil bupati atau bersaing lah. Iya. Waktu itu AM memberi kesempatan kepada teman-teman. Jadi hitung-hitung yang bekerja yang kurang lebih dari 10 orang. Ya tidak perlu kita sebut orang-orangnya. Kurang lebih 10 orang, tapi jadi menurut AM yang calon bupatinya ya siapa yang nanti menang di survei, siapa yang banyak bekerja dan dikenal oleh masyarakat, ya surveinya baik berarti bisa dipakai. Saya memanfaatkan peluang itu sejak masih jadi di Kepala Dinas Pendidikan. Selain ingin bekerja dengan baik di Dinas Pendidikan, semua sekolah di 3 pulau ini, di Pulau Sulawesi, Pulau Mogol dan Pulau Taliabu. Pulau Taliabu dari TK sampai SMA SMK saya sampai. Pak Haji datangi itu. Saya kunjungi semua. Dengan tujuan saya ingin membuat profil pendidikan. Profil pendidikan sehingga kita di pendidikan kita punya data lengkap. Perbandingan guru, ruang kelas dan jumlah murid dan semuanya. Saya punya data pada saat saya jadi Kepala Dinas Pendidikan. Lengkap karena semua sekolah saya sampai. Ya, dari situ terselip keinginan untuk maju sebagai wakil bupati. Alhamdulillah direspon sekali. Dan waktu itu kata orang bahwa Kepala Dinas Pendidikan sejak dulu sampai sekarang yang bisa sampai di semua sekolah adalah saya. Haji Safito. Ya, karena sampai di gunung saya sampai. Karena di Taliabu itu kan banyak sekolah, banyak perkampungan ada di belakang. Di pegunungan. Saya sampai di komunitas orang Menge paling kecil saya sampai. Tanpa harus pilih-pilih begitu makan sama-sama mereka. Tidak masalah. Ya dari situ pada saat survei, alhamdulillah saya menjadi dipilih sebagai pendamping tahun 2010. Nah, kalau sudah masuk di wilayah bupati dan wakil bupati berarti moderator sekarang mau berubah jadi mahasiswa atau pendemo saja. Supaya cerita lebih asik tuh. Waktu itu kalau di posisi sekarang moderator mau jadi mahasiswa nih, mau serang Pak Haji yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin waktu itu belum sempat ditanya. Kira-kira jadi wakil bupati waktu itu yang paling Pak Haji sempat perjuangkan itu apa? Karena sebagian sempat beta juga ikuti diskusi-diskusi, katanya banyak yang berkesimpulan atau berpendapat bahwa sama saja, gitu. Sama saja artinya sama saja ke kemarin-kemarin ya gitu. Boleh. Itu jadi wakil bupati ini kan tugas dan wewenangnya kan sudah diatur oleh undang-undang kan. Mana yang menjadi kewenangan bupati,
mana yang menjadi kewenangan wakil bupati yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya kan tidak harus begitu. Nah, faktanya setelah mulai dari wakil bupati pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, faktanya kita tidak bisa begitu. Setelah saya jalani dan saya pelajari, saya mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa baca buku, baca aturan. Dari sekian banyak poin tentang kewenangan wakil bupati, saya hanya hafal satu poin. Saya hanya hafal satu poin yang menyatakan bahwa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Yang lain-lain saya tidak baca. Jadi kita siap sebagai pembantu, siap diperintahkan apa yang kita laksanakan. Ini artinya seorang wakil bupati mengikuti aturan. Iya. Aturan bilang bagaimana ya ikuti. Iya. Artinya kalau mau bikin aturan kan kita bisa jadi bentrok. Gitu. Iya. Nah, makanya saya bilang di HM bahwa dari sekian kewenangan wakil bupati yang diatur oleh aturan, hanya satu saya yang hafal bahwa apa itu? Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Dan itu kenyataan. Kalau kita berpegang dengan aturan, kita bisa pecah kongsi di tengah perjalanan. Jadi kalau mau bilang apa yang saya perjuangkan, ya sebatas mendorong apa yang menjadi program bupati, ya kita dorong, kita bantu sepenuhnya. Atau ada yang Pak Haji perjuangkan, tapi Pak Haji yang mau bilang takut yang sampai orang bilang, hei sana su begini kong su cari-cari tapi orang lain yang ya kita perjuangkan. Waktu itu yang saya ingin perjuangkan waktu saya ada di Dinas Pendidikan, saya berkeinginan bikin perda tentang wajib sekolah. Tapi pada saat di perjalanan kayaknya tidak bisa jalan. Saya juga tidak bisa memaksakan. Perda wajib sekolah kan beda dengan wajib belajar. Karena dalam sejak saya jadi kepala Dinas Pendidikan, saya temukan di banyak desa, banyak anak-anak yang umur 12 tahun ke atas, banyak yang tidak sekolah. Oh, jadi sasarannya pada masyarakat. Tidak sekolah, dan itu kepala sekolah dan guru tahu. Saya pernah memperhatikan mendadak satu orang kepala sekolah di salah satu desa di Taliabu. Karena saya dapat informasi tetangga sebelahnya punya anak tidak sekolah. Tetangga sebelah rumah kepala sekolah itu ada anak umur 12 yang tidak sekolah. Saya tanya, ternyata dia mengaku, ya betul. Hari ini saya berhentikan kamu. Berarti tugas kepala sekolah cuma dari rumah ke sekolah. Saya tidak mau itu. Saya punya keinginan bahwa orang tua dan guru itu harus bekerja sama. Saya pernah temui anak-anak kecil di anak-anak sekolah, sekolah ke-1, 2, di salah satu desa di Mantarara. Dibiarkan begitu mandi dan diawasi hanya oleh seekor anjing. Saya marah waktu begitu, saya sampai di Loseng, saya marah. Berarti kita menyerahkan anak-anak pada alam. Semestinya guru itu berkewajiban sore hari dia bisa membantu orang tua di sekolah, yang mandi air laut segera pulang, yang Kristen siap-siap apa ada ibadah tidak, yang Islam ya sore hari harus bersiap-siap untuk ke taman pengajian, mengikuti sholat di masjid. Ternyata kondisi yang kita harapkan kita tidak bisa temukan di desa-desa. Itu yang saya ngotot sekali supaya bagaimana kita bikin perda tentang wajib sekolah. Tapi kenapa sampai perda itu? Iya, di tengah perjalanan juga tidak bisa, karena kita juga tidak bisa intervensi. Ya. Di masa saya jadi wakil bupati, yang terkesan saya sampai hari ini, saya melaksanakan pilkades puluhan desa waktu itu. Pernah saya lantik seketika waktu itu berjumlah 25 orang. Masanya masa kemarin yang berakhir di 2021, termasuk Kades Palaho, Kades Fagudo, Kades Waibau. Oh, jadi
ujung masa jabatan itu Pak Haji pernah. Saya lantik kepala desa sampai di Taliabu. Karena Taliabu masih kabupaten sama dengan Sula. Jadi saya punya sedikit pengalaman di Pilkades. Sampai dengan screening test, sampai dengan pelantikan. Di masa Tapi alhamdulillah dari sekian banyak itu tidak bentrok. Bentrok saya pada saat itu yang terjadi di Waipa. Tapi alhamdulillah aman-aman saja. Tidak ada yang tertunda. Semua selesai. kalau di masa AHM itu kan, di masa bukan AHM tapi di masa di tahun-tahun 2010 ke 2015 itu kan banyak demonstrasi itu, baik itu demonstrasi masalah korupsi dan juga masalah yang lain-lain. Waktu itu Pak Haji pernah di demo sing soal di mahasiswa, ada APS, ada HPMS dan juga teman-teman mahasiswa. Kalau APS waktu itu dia all out pada zaman AHM periode pertama dengan Pak Ridwan Salam. Saya masih jadi kepala dinas di kehutanan. Kalau zaman saya jadi wakil bupati, kalau mungkin AHM orang demo, tapi tidak melibatkan saya. Tapi saya juga menjaga posisi agar semuanya bisa aman-aman. Saya sangat memelihara pemerintahan. Memelihara sekali. Teman-teman kepala dinas badan, teman-teman staf saya pelihara dan saya bimbing. Alhamdulillah 5 tahun masa saya jadi wakil bupati, aman-aman sajalah. Kalau memang ada demo, wah biasa. Ada demo dengan terkait dengan korupsi dan lain-lain. Tapi kan saya tidak terlibat. Sampai sejauh itu Pak Haji pernah diperiksa kejaksaan ke polisi kah terkait dengan keterlibatan di dalam atau jadi saksi pernah? Kalau khusus terkait dengan pemerintahan di Sula, alhamdulillah sampai selesai saya pulang dari kantor bupati ke rumah lurus-lurus. Tidak singgah kemana-mana. Gitu. Alhamdulillah. Padahal banyak yang waktu itu masuk penjara. Iya. Terkait masalah korupsi itu. Iya, saya ada kepala dinas, kepala bidang. Pada beberapa camat yang terkait dengan Raskin. Saya dengan Mail terlibat betul. Nah, karena SK-nya saya yang tanda tangan Mail yang bikin. Baik sebagai di Kabak di ekonomi waktu itu. Saya alhamdulillah dari sekian banyak camat yang dibidik. Waktu itu memang dibidiknya 20 camat terkait Raskin. Nah, alhamdulillah dengan segala pendekatan dan penjelasan yang rasional, bukan buku bujuk nih. Pendekatan yang rasional kepada penyidik, alhamdulillah hanya bisa 4 orang yang terakhir jadi tersangka. Itu juga saya pendekatan saya dengan ambil data dan di mail dan saya bikin data banding di penyidik dan alhamdulillah. Jadi cuma 4 yang? Ya 4 yang bisa jadi tersangka. Oke. Ya kita bantu-bantu teman. Kalau saya sendiri saya tidak terlibat. Bersih keluar sebagai wakil bupati. Ya alhamdulillah, bilang bersih, bilang ketong sombong, tapi ya alhamdulillah saya pulang dari kantor bupati lurus-lurus ke rumah. Gitu. Waktu itu tong sering dengar, bahkan sampai kesini di zaman itu Pak Wakil Bupati sering mengambil alih, bukan mengambil alih, tapi menjalankan tugas bupati karena bupati sering di luar jangkauan. Di luar daerah lah. Itu fakta ya, menjadi fakta, menjadi informasi publik yang semua orang tahu. Alhamdulillah saya ditinggal selama 5 tahun itu. Mungkin beliau datang 2 minggu, sebulan, mungkin enggak ya. 2 minggu, 3 minggu selama 5 tahun. Dan saya memang dalam melaksanakan tugas saya tetap minta petunjuk, minta arahan dari beliau melalui handphone, SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp. Iya, WhatsApp. Jadi alhamdulillah bisa jalan gitu. Saya konsisten bahwa ya silahkan kalau Pak Bupati jarang ada di Sula juga itu urusan beliau gitu lah.
Saya melaksanakan tugas saya, ya melaksanakan tugas yang diberikan dan tetap selalu ada di kantor, kecuali saya juga berangkat keluar. Karena saya juga ada di sini juga, kadang-kadang beliau di Jakarta juga sibuk, kegiatan di Jakarta juga banyak yang saya mewakili. Jakarta, Ternate maupun provinsi lain ya saya mewakili. Tapi alhamdulillah menjadi pengalaman besar buat saya. Di akhir masa periode itu kemudian Pak Haji dipilih, dipercayakan sebagai ketua DPD atau setelah mencalonkan diri sebagai bupati? Oh, ketua DPD Golkar. Iya, Golkar. Jadi selama saya jadi wakil bupati itu kan saya belum keluar dari PNS kan, karena Iya. pada tahun 2013 mau terjadi musda DPD 2. Banyak teman-teman, adik-adik di PNS itu datang kepada saya. Saya keberatan untuk, karena mau maju sebagai ketua DPD Golkar, memimpin partai politik harus keluar, harus pensiun dini. Pensiun dini. Saya keberatan memang, tapi ya, kondisi politik mengalir perlahan-lahan. Teman-teman datang memaksa saya. Adik-adik banyak bilang, masa Pak Haji mau memikirkan diri sendiri? Kalau hari ini bertahan dengan wakil bupati tanpa harus berkiprah di politik, pegang partai politik, bagaimana ke depan kita mau bicara? Kalau Pak Haji tetap begini, berarti Pak Haji egois. Saya sadar, kalau apa yang dikata mereka itu benar. Kalau saya tidak berpolitik, berarti saya egois. Saya alhamdulillah, wakil bupati kan juga aman-aman saja, tiap bulan jelas. Ada gaji, ada tunjangan, ada honor. Tapi kalau kita tidak berpikir ke depan, itu egois. Kalau sudah menjadi seorang politisi, harus punya target. Kalau politisi tanpa target itu cari makan. Sudah menit-menit terakhir mau pelaksanaan musda. Itu saya lapor Pak HM selaku ketua DPD 1. Bilang, Pak Ketua, saya mau maju ketua DPD 2 Golkar. Beliau cuma bilang saya bahwa iya, tapi harus mundur. Ya, siap. Tanya dengan Pak Haji di rumah juga siap. Masuk di ruangan mau musda mau mulai, beliau kasih tahu saya, surat pengunduran diri sudah ada belum? Supaya kita bacakan di depan. Saya bilang di Pak Juf, minta waktu 15 menit. Juf pulang bikin saya punya surat pengunduran diri di materai dan datang saya tanda tangan di ruangan. Saya tanda tangan dan selesai. Pada saat itu terjadi aklamasi, saya diangkat sebagai ketua DPD. Ketua DPD Golkar. Dengan konsekuensi mundur dari pegawai negeri. Kalau berpikir rasional, kalau saya ambil partai mundur, kalau saya tidak mundur, mestinya masih ada posisi. Hitung-hitung ke depan 2013 itu kan sebentar lagi ada jadi pilgub. Pilgub di 2013. Kalau kondisi terburuk, belum masa pensiun masih lama, ya siapa tahu kita bisa terima di provinsi. Kalau kita berpikir ke depan. Tapi tidak, saya tidak berpikir itu. Saya berpikir bahwa kalau saya bertahan saja sebagai ini, itu saya egois. Saya tidak bisa pikir adik-adik ke depan. Saya berhenti dan saya pegang Partai Golkar dari 2013 sampai 2016. Nah, terjadi Munaslup, DPD 1 dan DPD 2 juga ada Musdalub, ya Musdalub. Pada saat Musdalub di Sula, saya ada di Jakarta dalam rangka masih menghadap di Mahkamah Konstitusi. Nah, dan soal sengketa. Ya, sengketa pilkada waktu itu. Dan Pak Haji Mail terpilih sebagai ketua DPD. Dari itu apakah Pak Haji ada keinginan untuk jadi ketua DPD ataukah memang karena lagi di Jakarta jadi kondisi? Tidak juga, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari ketua DPD 1.
Hitung-hitung kalau siapa tahu saya bisa menang di pilkada, ya saya jadi bupati tidak perlu pegang itu DPD kata. Tapi uh, ketentuan jadi lain, ketentuan Allah jadi lain. Saya tidak berhasil jadi bupati dan saya kembali, saya tidak jadi ketua DPD Golkar lagi. Terus saya mau kerja apa? Sementara semangat masih ada, saya tidak boleh, saya tidak jadi ketua DPD lagi. Sampai di Ternate setelah pulang dari MK dari Jakarta, saya panggil Iki dan Eko dan Ika, juga Ibu Haji, juga Fandi, gimana? Bapak mau berkarir politik kemana lagi? Sementara di Golkar kan sudah ada musyawarah dan sudah ada orang baru. Saran dari mereka bilang, Papa keluar dari Golkar. Nah, pada jam itu juga saya konsep surat pengunduran diri, saya suruh Iki ketik dan print, pasang meter, saya tanda tangan, suruh bawa ke DPD 1 Golkar. Hari itu saya mundur dengan mengembalikan KTA. Saya pulang ke sini, saya serahkan ke DPD 2. Saat itu saya nyatakan mundur. Keluar dari ada komunikasi lagi dengan teman-teman, ya, supaya jangan pikir-pikir lagi. Hampir kemana, saya bilang kayaknya saya sudah bulat. Kita perlu berpikir generasi. Saya bilang teman-teman saya biar keluar dari Golkar biar regenerasinya ada. Gitu. Kalau saya ada di atas, kalau saya punya basis suara di mana-mana ada, kan nanti kalian tersendat. Saya keluar kurang lebih 2 minggu. Ada yang memberi informasi dari kepada saya bahwa ada Partai Amanat Nasional mau melaksanakan musda serentak seluruh kabupaten kota di Ternate. Saya utus Pak Muhajir Tukuboya, karena beliau orang PAN, ke Ternate, komunikasi oke. Saya berangkat ke Ternate dan saya komunikasi lagi dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah musda saya ikut di PAN dan saya dipercayakan untuk memimpin Partai PAN di Sula dari 2016. Terus itu baru Pak Haji ikut. Ya, dan setelah itu baru saya membenahi partai ini, membentuk di kecamatan dan desa, bekerja terus sampai dengan memasuki legislatif 2019. Saya bertekad untuk mungkin ini pilihan satunya saja di anggota DPRD provinsi. Alhamdulillah saya terpilih dengan akhirnya saya bisa menempati kursi keempat dari 7 orang di DPRD provinsi. Tapi Pak Haji jadi sedikit dulu soal pertarungan di tahun 2016 itu, pertarungan pemilihan bupati. Pemilihan bupati pada pertama saya kalah sesuai dengan data yang teman-teman bilang, saya kalah 169 suara. 169 suara. Ini kalah sangat tipis ini Pak. Sangat tipis sekali. Terus kita bawa ke MK. Di MK juga tetap balik lagi PSU dan PSU saya kalah. Waktu itu sampai bahkan ada orang yang bilang walaupun dia bukan maksudnya di Sula ini kan jarang pengamat politik lah, pengamat jarang, tapi pengamat jalanan lah. Iya. Katanya Pak Haji ini sing terlalu direspon sama mantan bupati waktu itu yang Pak Haji sama-sama berjalan itu. Pak HM. Wallahualam ya, politik ini kan kita tidak bisa prediksi, kita bisa berkira-kira, dan itulah politik. Saya calon waktu itu karena Golkar sudah dualisme, saya tidak bisa mendapat Golkar. Saya cuma dapat Gerindra 2 kursi, P3 2 kursi, dan PBB 1 kursi. Jadi saya pas 5 kursi. Minis Golkar. Golkar yang waktu itu 6 kursi. 6 kursi pada zaman saya. Percaya tidak percaya? Rekomendasi Golkar kemana? Karena dia dualisme pengurusannya, ya karena beliau yang urus. Beliau yang urus di Jakarta, dualisme pada
malam begini sampai pagi beliau menginformasikan kepada saya bahwa Golkar karena dualisme sudah perang-perangan di sana kita tidak berhasil. Tapi Pak Dita Liabu dapat, Aliong Mustafa. Ini kalau bete boleh curiga ini. Iya, curiga boleh saja. Cuma kalau Pak Haji sih mau jawab juga sih nggak apa-apa. Iya. Bete wajib untuk curiga. Jangan sampai sing diri setuju juga karena kayaknya ada berspekulasi juga boleh sih nggak apa-apa. Iya, Karena ini kan boleh. bidang wilayah-wilayah politik kan bebas saja, asal jangan tong hina orang. Betul. Kayaknya yang boleh ada apa orang Sula yang jadi bupati kayaknya. Menurut beta bukan menurut siapa-siapa bukan. Karena waktu itu juga kan yang Pak Haji Pung Rival yang kalau bukan tong mau pisahkan antara Sula asli dengan Sula pendatang atau sering dong bilang Sula KW, tapi yang jelaskan orang lahir di sini juga. Tapi secara apa marga dan lain-lain juga kan bukan dari sini. Akhirnya dong yang menang sebagai bupati dan Pak Haji istilah sekarang parkir lah. Ya begitulah politik dengan segala dinamikanya. Ya kita, kalaupun itu ada, itu terjadi, tapi itu kita lihat dari sisi politik ya sah-sah saja lah. Iya, sah-sah saja. Sah-sah saja kalau kemudian saya tidak dapat Golkar. Kemudian ada prediksi lain kalau jangan saya gitu. Kalau saya mungkin saya akan menancapkan kuku agak lama. Setelah saya mungkin anak-anak teman-teman adik-adik yang lain. Ya itulah prediksi mereka ya sah-sah saja lah. Dan saya terima itu sebagai sebuah dinamika politik yang harus saya terima. Kalaupun 10 tahun ini kan. Iya. Periode pertama, periode kedua, mungkin Mail ini lebih tahu persis bahwa barangkali pasukan paling depan itu sudah saya. Dengan segala konsekuensi. Terdepan. Karena saya bekerja politik itu kadang-kadang teman-teman bilang kerja bunuh diri. tapi itulah saya kalau bilang iya, kalau tidak. Ketika saya sudah bilang tidak akan pernah. Itu prinsip saya. Kalau saya bilang saya suka. Tapi begitu terluka, saya bilang tidak akan pernah. Sampai kapan? Ya. Jadi ya kondisi itu menurut prediksi teman-teman karena ya itu bagaimana politik. Banyak juga teman-teman bilang saya, ini karena begini, Pak Haji tidak bisa. Ya sah-sah saja. Itu kan hak mereka untuk memprediksi yang ada di saya. Sama seperti Anda, tapi biarlah saya yang tahu. Tapi Pak Haji punya semangat untuk semangat berjuang di kayak tadi Pak Haji bilang untuk boleh egois untuk mencapai target tadi. Sampai alhamdulillah sekarang jadi seorang DPRD provinsi. Tapi sebelum ke sana Pak Haji datang di sini apa? Datang di Sula nih. Saya liburan kah? Iya, tiba Minggu, agak terlambat tiba karena tidak dapat kamar kapal. Kami 7 orang sebagai DPRD Provinsi Dapil 5, 7 orang. Kami semua sesuai jadwal yang ditentukan. Kami pulang reses, jadi kita bertebaran nih. Ada yang ke Taliabu, ada yang ke Mongolia, ada yang keliling belakang Sulawesi dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan 6 titik. Saya tiba Minggu jam 11. Pada asar saya ke Bega untuk sosialisasikan beberapa permintaan masyarakat yang masuk dalam pokir saya sudah bisa. Insya Allah 1-2 hari bisa jalan. Pada Isya saya di Bega juga begitu. Kemudian Senin saya ke Kabau dan pulang ke Ona untuk bicara soal poros jalan provinsi yang poros jalan Molbu Hawaii.
yang sangat kaitan kerasnya dengan yang sekarang dibangun. Kami berupaya untuk bisa terbangun kurang lebih 5 kilo dari ujung Jalan Vokalik sampai hampir memasuk Desa Nahe, dan harapan masyarakat Sulawesi Barat di tahun depan agar bisa tersambung, maksimalnya bisa sampai di Kabau. Dan kemarin saya ke Kabau dan Ona ini untuk saya sampaikan kepada masyarakat bahwa upaya itu saya sudah berupaya keras, dengan dibuktikan dengan tanggal 23 September kemarin saya dengan beberapa teman Sula dan juga kami DPR bicara langsung dengan Gubernur, dan Gubernur merespon itu untuk bisa dilanjutkan di poros jalan itu menuju ke Ona Kabau itu dilanjutkan di 2020. Iya Pak Haji, sebenarnya jalan itu harus harus diseriusi Iya, itu. harus Tong butuh Iya, wakil-wakil betul. Dan rakyat. itu insya Allah saya akan tetap kawal terus di pembahasan APBD Provinsi 2022. Iya, Tung sangat berharap Tong titipkan jalan Sulawesi Barat dan jalan-jalan yang lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula yang masuk di status Insya Allah. jalan provinsi di Insya Allah, semua karena anggota DPRD provinsi. Kebetulan dari 7 orang ini, kami 4 orang masuk di Banggar, termasuk saya, alhamdulillah. Dan kalau masuk di Banggar kan kita bisa pantau, kita ikut bahas bersama. Insya Allah kita terus bikin pendekatan dengan OPD yang bersangkutan maupun dengan ketua TAPD-nya sendiri, dan kawan-kawan. Pak Haji ini kan anggota DPRD dari fraksi Partai PAN. Berarti di Sula waktu itu kan rekomendasinya sampai ke bupati yang terpilih sekarang. Sebagai anggota DPRD, beta mau tanya sedikit soal tanggapan Pak Haji soal ini masalah yang sekarang ini. Bilang masalah karena memang ada teguran langsung dari sana tuh terkait dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Baik. Terkait dengan kondisi Sula ini, bukan cuma persoalan pemerintahan yang saya sempat ngotot di paripurna, bahkan bersama beberapa orang teman pernah rapat dengan gubernur. Belakangan muncul lagi, semakin panas ini masalah. Saya bukan cuma menyikapi persoalan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Nanti kalau kita fokus di tata kelola pemerintahan, nanti ya dibilang barisan sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saya profesional karena saya politisi dan saya ketua partai di Sula. Punya kewajiban untuk mengkritisi bila ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Saya bicara keras di paripurna. Pertama soal kebakaran kapal, kemudian ada kapal yang patah kemudi yang menyiksakan ratusan orang di laut dan lambatnya penanganan. Itu juga saya kritisi sangat keras di paripurna di hadapan gubernur dan teman 45 itu dan semua OPD. Saya menghimbau agar Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah agar segera mengevaluasi moda transportasi laut yang melayari Ternate, Sula sampai dengan Manado. Dan kondisi terakhir terjadi 2 kapal. Dan alhamdulillah kita belum sampai ke sana, kita terkelola. Saya meminta bantuan di Komisi 1 untuk memanggil Dinas Perhubungan dan KSOP Ternate untuk mengevaluasi. Hasil RDP Komisi 3 dengan Dinas Perhubungan dan KSOP, saya diinformasikan bahwa, ini saya bilang ini biar mereka tahu, saya diinformasikan bahwa Dinas Perhubungan tidak mengeluarkan izin. Izin berlayar antar wilayah itu adalah hak Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan
Waktu saya komentar juga saya bilang mudah-mudahan Menteri Perhubungan itu tahu, gitu, bisa dengar komentar kita. Izin berlayar antar provinsi, antar wilayah ini adalah izin kementerian. Kecuali antar kabupaten kota itu izin dinas perhubungan. Itu menurut penjelasan mereka. Yang dari pertama juga akhirnya juga tolak menolak. KSOP ke dinas perhubungan dan sebagainya. Kondisi terakhir yang patah kemudi dan terbakar, patah kemudi. Menurut teman-teman dari Komisi 3 menyampaikan kepada saya bahwa yang berkewenangan memeriksa kelengkapan satu kapal berlayar itu ada di KSOP Sula. Bukan lagi KSP. KSP Sula itu berkewenangan untuk memeriksa perlengkapan. Karena kondisi terakhir yang saya lihat juga banyak life jacket yang dipakai tidak ada talinya dan lain sebagainya. Dari situ saya berharap teman-teman di Komisi 1 DPRD Sula bisa mengevaluasi Dinas Perhubungan Sula dan KSP Sula. Kalau kami di Maluku Utara di provinsi sudah berulang kali kami kritisi di paripurna dan mekanismenya Komisi 3 sudah mengundang Dinas Perhubungan dan KSP. Dan saya bicara keras di Pak Gubernur untuk segera Gubernur mengevaluasi KSOP karena Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Terkait dengan tata kelola, saya terlibat. Saya pernah bicara di paripurna yang cukup keras dan dibantu oleh Dr. Amin dan juga ada dari Partai Demokrat dan juga PKB. Waktu itu permasalahan yang sangat setengah mati ini adalah ketika Dukcapil tertutup, ketika Dukcapil diblokir. Dan itu masyarakat mengeluh. Saya ditelepon hampir semua kepala sekolah, SMA, SMK di Sula, bahwa data Dapodik di sekolah itu tidak bisa diperbaharui karena tidak bisa diklik karena salah nick dan lain sebagainya, tidak diterima, sehingga perlu perbaikan di Dukcapil. Ketika perbaikan Dukcapil diblokir, itulah yang menjadi masalah. Sehingga masalah itu bukan cuma di Sula, tapi masalah sampai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara yang harus merekap data Dapodik di khusus SMA SMK di Sula. Jadi berarti berdampak juga sampai sampai di sana. Dan alhamdulillah itu berdampak pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi, kepala dinasnya dan stafnya terhambat. Kemudian Kadis Dukcapil dikembalikan, muncul belakangan tekangan, dan saya pernah ketemu, saya ketemu bukan pribadi, ketemu selaku wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Sula dan Tali Abu. Saya memfasilitasi teman-teman untuk bertemu dengan gubernur untuk kita bisa mendapatkan penjelasan. Ya dari sana gubernur menjelaskan, Sekda menjelaskan, Kaban BKD menjelaskan sesuai dengan topoksinya, Biro Pemerintahan dan Inspektur. Komentar mereka adalah mengacu pada aturan. Dan ternyata itu salah menurut aturan. Bukan salah menurut mereka, tapi salah menurut aturan. Dan kalau saya pantau terakhir kemarin teman-teman yang dibawa oleh MPRS yang terbentuk, saya fasilitasi untuk ketemu. Fasilitasi bukan persoalan saya tidak suka dan lain sebagainya. Fasilitasi karena saya adalah wakil rakyat dari Dapil ini. Saya fasilitasi dengan beberapa orang teman. Yang tidak ikut silahkan, yang ikut mari. Berapa orang kira-kira yang ikut sampai di gubernur untuk pertemuan itu? Kita terakhir kemarin kita ketemu di 23 September itu 27 orang. Dan kita tidak 27 orang dari Sula. Dari Sula ditambah dengan tokoh-tokoh Sula yang ada di Ternate, ada HPMS. Kita ketemu gubernur dan gubernur didampingi oleh OPD terkait. Kita tidak bicara
tata kelola pemerintahan ansih tidak. Sekaligus mumpung ada waktu kita bicara soal jalan provinsi Sulawesi Barat, kemudian jembatan yang rusak di Kawata. Oh berarti perjalanan ini bukan cuma bicara soal Tidak. tuntutan itu, tapi ada hal lain juga yang Hal lain, disampaikan ke gubernur. Iya. Hal lain karena jembatan Kawata yang kemarin lihat, jembatan itu kan menyeberangnya anak sekolah menuju sekolah. Iya. Ketika air banjir terhambat, bahkan orang punya anak bisa celaka. Dan itu kita sudah bicarakan dengan gubernur dan dari dinas PU sudah komunikasi untuk DAK 2022. Untuk jembatan itu ya? Untuk jembatan itu. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kita juga kritisi soal perhubungan laut, poros jalan Falabisaya Dova yang sudah rusak, maupun Nia Falabisaya dan lain sebagainya yang menjadi masalah. Itu jalan-jalan yang masuk status provinsi ataukah jalan iya, masuk? Jalan masuk status. Maupun Nia Falabisaya itu kan masuk jalan provinsi dan tidak tersentuh sampai hari ini. Kalau Falabisaya Dova yang aktivitasnya sangat kuat, sangat banyak, sama dengan Kabau, Ona, ibu kota. Sana ini hampir tiap hari ada orang. Jadi kita bicara sekalian dan gubernur panggil Kaban Keuangan duduk pas di samping saya untuk menyampaikan bahwa ketersediaan dananya. Ya jawab saya boleh, insya Allah saya berusaha kalau tidak bisa kita tampung di APBD, ini kita ada peluang dana di DID, insya Allah diperjuangkan di tahun depan. Insya Allah saya pulang dari ini kita mulai bahas APBD 2022. Kita tetap kasih ingat untuk poros jalan provinsi dan kepentingan lain. Saya bilang ini karena ada teman-teman yang bicara di medsos bahwa kami 7 orang seperti 4D datang duduk diam duit. Boleh bilang dia orang lain. Oh bicara soal anggota DPRD yang 7 orang dari Dapil Sula Taliabu. Semua hal kita bicara di sana. Perhubungan kita bicara di sana, jalan kita bicara di sana, tata kelola kita bicara di sana. Mudah-mudahan juga teman-teman di Sula yang makan gaji rakyat juga bisa bicara. Iya, memang harus bercerita. Atau jangan-jangan sampai pernyataan soal 7 anggota DPRD yang datang duduk dengar duit tadi sudah pernah terjadi sampai ada pernyataan itu sebelumnya lah. Ya sebelumnya sih kita tidak tahu. Tapi kalau kita bicara jalan provinsi, penetapan jalan provinsi ini kan sudah lama. Orang Sula dan Taliabu Dapil 5 ini kita tahu bahwa 2 periode pegang palu di provinsi itu orang Sula. Tidak perlu sebut nama. Oh iya. Berarti saya yang sebut nama nih. Sudah pada 1 periode orang Sula, kemudian berikutnya juga Sula. Dan sesuatu yang kita apresiasi, orang Sula ini, yang Dapil Sula juga orang Sula, pernah selama ini terpilih sejak provinsi terpilih sebagai anggota DPRD provinsi. Periode keempat. 4 periode. Jenderal penuh itu. Pak Haji, kalau soal reses ini, dari tahun 2004 berarti 2005 berarti ada DPRD, baik Dapil Sula maupun maksudnya yang di Sula ataupun di provinsi, kabupaten ataupun provinsi. Setiap kali reses pasti kan masyarakat sampaikan dong punya keluhan-keluhan itu. Iya. Artinya ini kalau dong jalankan baik-baik sesuai dengan amanat rakyat tadi, berarti masyarakat yang terusilir di luar jangkauan mulai dari komunikasi dan lain-lain dong sudah nikmati hal ini. Tapi sampai sekarang itu Sulawesi Barat dan Kawata dan lain-lain susah begitu sudah. Betul. Kayak yang ada fungsi. Paling terlama itu saya lihat Kabau lambat maju. Kalau bicara ibu kota kecamatan kita lihat Kabau lambat maju. Iya. Kemudian Waisakai. Waisakai kemarin saya di Waisakai. Jalan setapak saya tidak ada. Jalan saja berumput. Sama dengan Kabau, mana ada jalan setapak. Padahal kecamatan tua.
Iya, kecamatan pendukung pemekaran. Kalau saya bilang begini kan pasti ih Ngoni juga dulu wakil bupati kan. Iya, ini memang Ya harus. wakil bupati saya kan sama juga dengan wakil bupati kemarin. Saya beberapa desa saya sampai. Ya begitulah lambat itu. Lambatnya ini juga karena mungkin belakangan ini mungkin 2 periode kemarin dan periode ini sudah lancar anggota DPRD melaksanakan reses. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat sudah bisa terrealisasi perlahan-lahan. Kalau lihat kondisi yang kayak begitu, Pak Haji kan sudah resis 2 kali kayaknya. Oh saya sudah Berapa kali? reses sejak dari anggota DPRD Jadi- sudah yang ke-5 kalinya ini. Iya, maksud beta lihat kondisi Sula dengan kayak begini, Pak Haji ada keinginan ke saya untuk calon sebagai bupati di periode tahun 2024 nanti di kondisi. Itu yang tadi saya bilang, egois tadi itu. Dulu kalau saya bertahan saja begitu tanpa harus pegang partai, egois. Hari ini kalau bicara makan, sekedar menghidupi keluarga, ya iya. Cukup deh. Bisa baku dapat teman, beli rokok, ada saudara yang susah bisa kita bantu, bisa. Tapi kalau sebatas itu saya tidak berpikir sebagai seorang politisi yang harus punya target. Kalau hari ini saya sekedar menikmati ini anggota DPRD provinsi yang sekedar bisa menghidupi keluarga saya, egois. Saya kalau bertahan di sini egois. Egois. Bertahan dengan posisi yang Nggak sekarang. bertahan dengan posisi sekarang sampai anggota DPRD provinsi egois. Egois. Ini artinya Tidak pernah berpikir ke depan. Bahwa kalau kita berpikir ke depan itu dan kita merasa terpanggil. Sebagai seorang putra negeri, sebagai seorang politisi, dengan melihat hal yang ada ya terpanggil. Kalau bicara terpanggil di 2024, jelas saya terpanggil. terpanggil untuk calon Terpanggil. bupati. Ada tapinya Pak Haji. Sebelum ke 2024 tentu tong ada cermin di tahun 2019. Pilkada kemarin kan? Iya. Pilkada kemarin bupati yang sekarang terpilih itu lawan petahana. Iya. Pak Haji yang punya ketakutan untuk ke sana lawan petahana juga sekarang. Dan petahana waktu itu kalah. Petahana saja kalah, Pak Haji mau maju luar. itu artinya masyarakat sudah cerdas. Siap. Petahana kalah itu berarti masyarakat sudah cerdas. Oke. Cerdas untuk memilih. Di Maluku Utara kan ada beberapa petahana yang kalah. Di Halsel malah tidak sempat bertarung sudah kalah. Iya. Albar kalah, Sula kalah. Ya kalah tipis-tipis seperti Halmera Utara juga. Dan itu berarti dari periode ke periode masyarakat itu sudah cerdas memilih. Cerdas menggunakan hak pilih. Ya, ketika melihat visi misinya tidak sampai ya, tidak usah pilih. Seperti itu. Iya. Jadi kita tidak boleh takut gitu. Ya kita kembalikan ke masyarakat. Yang penting kita punya keinginan baik. Dan mudah-mudahan orang Sula juga bisa cerdas. Cerdas menentukan pilihan. Kita tidak bilang yang ini salah, tidak, semua benar. Cuman dalam kondisi Sula terakhir ini saya berkeinginan, saya ingin bilang sesungguhnya yang terpilih sebagai bupati ini di mana saja mereka sudah sah terpilih, sudah terpilih secara konstitusi dan diakui. Ya tidak perlu demonstratif, juga itu publik tahu bahwa Anda bupati yang wajar kami hormati. Oh ini artinya seorang bupati yang usah ada bahwa saya ini bupati. Tidak perlu. Alam sudah tahu. Alam sudah tahu bahwa Anda bupati dan kami punya pimpinan. Negara akui bahkan dunia kalau mengakui. secara psikologi kadang-kadang bupati terpilih kan saya terpilih tapi saya tidak ada action nanti gimana gitu. Jadi begitu terpilih action biar ini secara kejiwaannya biar publik tahu bahwa saya bupati. Saya bupati. Kalau publik sudah tahu bahwa saya bupati, tapi saya pengen masyarakat tahu bahwa itu hak saya. Saya pengen masyarakat tahu bahwa itu saya punya kewenangan.
Jadi menurut saya ini terakhir kita berpandangan. Menurut saya Aja tuh, bahwa Mas. kalau Tarik mic. kalau tidak perlu kita demo, tidak perlu kita demonstrasi bahwa itu hak saya. Tidak perlu kita demo bahwa saya berhentikan kamu karena itu kewenangan saya. Agar kau tahu. Tapi ya biarlah itu dia berjalan karena secara konstitusi sudah diakui sampai di meja presiden sana bahwa si A bupati di daerah B yang kita jalani. Kemudian juga saya punya pandangan begini. Mungkin mudah-mudahan pandangan saya salah. Berilmu ini, kita berilmu, kita belajar ini, kita sekolah ini. Kemarin saya bilang masyarakat, dulu masyarakat ini kan kadang-kadang kasih sekolah anak-anak atau sekolah anak dengan tujuan supaya nanti jadi pemerintah, jadi pegawai. Tapi esensi dari belajar, esensi dari sekolah agar bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu esensi dari berilmu. Silahkan menambah ilmu sampai berapa S pun. Esensinya adalah, oh ini salah, ini benar. Kalau itu sudah benar, itulah lengkaplah ilmu Anda. Jadi seberapapun banyak titil kalau masih tidak bisa menentukan mana yang salah, mana pilih, saya tidak hitung. Mana yang benar, memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, saya tidak hitung. Kita coba interpretasi ini sebagai kritikan Pak Haji terhadap pemerintahan saat ini kayaknya bisa kayaknya. Karena kalau berbicara orang berilmu bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana baik dan mana yang tidak baik. Ini berarti kondisi sekarang bukan tuh mau apa, tapi memang seperti itu. Yang salah dilakukan dan dibanggakan. Ya. Salah kok dibanggakan. Semoga ada tamu-tamu berikut yang mampu bicara lagi di moderator. Saya juga kemarin ada satu orang teman lumayan pejabat lah di Ternate. Kadang-kadang mereka bilang, iya karena yang lalu juga kan dia bikin begitu, makanya yang sekarang dia bikin. Bismillah terjadi di mana-mana. Saya bilang iya kan, itu juga benar, dibenarkan lah. Tetapi siapapun mau calon jadi pemerintah, calon jadi pemimpin lah gitu, kita hilangkan copy paste. Gitu. Oke. Pak, kan tujuan kita untuk menciptakan perubahan. Merubah kemarin yang salah, kita jadi benar. Lebih baik lagi. Nah, iya. Bukan kita mencontohi dia, itu copy paste namanya. Toh, berarti Anda tidak siap untuk menciptakan perubahan. Merubah, datang dulu, wah ini kok kebijakan kemarin salah, ini salah. Kita tidak boleh begitu. Kita harus jalan sesuai. Toh. Jadi kalau yang copy paste ya tidak bisa. Ini kita kritik sesuatu yang benar. Kalau benar ngapain kritik? Berarti Pak Haji siap calon bupati tahun 2024? Insya Allah. Kalau itu tadi, kalau saya tidak nyatakan saya egois. Tinggal berpulang kepada masyarakat. Intinya sehat panjang umur. Sehat panjang umur, Allah rahmati. Dan terakhir kembali ke masyarakat. Kemarin di beberapa desa juga, kalau Pak Haji mau maju 2024, ya siap uang banyak-banyak. Saya bilang mana? Ada orang Sula di mana yang kaya di Republik Indonesia? Coba cari sekeliling dunia ini ada orang Sula yang uangnya puluhan miliar, Iya. bahkan triliun. Kalau pandai banyak, toh S3 orang Sula banyak, tapi nggak ada uang tidak. Kalau demikian ya siap-siap sudah kita begini-begini, terima saja, jalani saja, jangan mengeluh, jalani saja. Karena memang kita dasarnya kita tidak punya. Iya, iya. Kita tidak bilang
siapa sula siapa tidak tuh, semua sula. Semua. Undang-undang menjamin warga negara Republik Indonesia di mana saja bisa mencalonkan diri di mana saja. Dan semua punya hak. Yang dilarang itu kalau main politik. Iya. Iya. Mestinya kalau kita mau kritisi regulasi yang mengatur tentang pilkada di jauh longgarnya, jauh longgar. Masih ada banyak peluang untuk bisa money politik. Peluang terbuka karena regulasinya tidak ketat. Semestinya pemerintah di Republik ini juga kebablasan. Mau mengatur regulasi pilkada seperti apa? Tahun ke tahun, tetap sama. Ya, kita nikmati dengan segala konsekuensi. Kalau Pak Haji mau calon bupati, kira-kira apa yang pesan Pak Haji mau sampaikan di masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula untuk tahun 2024 atau mulai dari sekarang ke depan? Saya dulu waktu saya calon bupati debat kandidat di belakang Polres itu banyak orang. 100 hari pertama atau 100 hari apa yang menjadi harapan Anda, visi misi Anda ketika Anda terpilih, apa yang paling pertama dibikin? Saya bilang saya jauh. Yang pertama adalah saya berusaha dengan segala program untuk bisa menekan angka kemiskinan itu dia turun. Oke. Angka kemiskinan itu turun. Ada orang yang berdiri di muka dan tertawa. Tapi kalau kita jabarkan menurunkan angka kemiskinan, berarti semuanya. Dari semua sektor kita harus, kan kita tidak bisa dari dinas sosial menurunkan angka kemiskinan. Iya. Kita harus sinergi dari semua sektor, supaya kemiskinan itu angkanya menurun. Makanya saya kemarin bilang di teman bilang, kalau saya jadi bupati, saya tidak ingin ada orang sakit di rumah. Saya tidak ingin ada orang sakit di rumah, dan saya tidak ingin ada orang gila yang dipasang di rumah. Simpel saja. Kalau camat dan kepala desa tidak mampu mengurus ada orang sakit di rumah, tidak bisa dibawa rumah sakit, saya kasih berhenti, ganti orang. Simpel saja. Kemudian dari desa bisa, dari kepala desa dan camat bisa mendeteksi desa ini orang paling susah orang ini. Rumahnya mau rubuh dan lain sebagainya. Kita berjalan-jalan ke sana kemari kan banyak orang susah. Di pinggir jalan juga ada. Tapi tidak tersentuh. Kalau kita bicara tidak boleh ada orang sakit di rumah, tidak ada boleh orang gila yang dipasung, berarti kita sudah bicara standar pelayanan minimal kesehatan. Dari situ kita menuju. Dari hari kecil kita menuju besar bagaimana membenahinya agar tidak ada orang sakit di rumah karena mereka tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Simpel saja. Tidak perlu bermuluk-muluk bikin visi misi. Tidak boleh. Ya, ambil menekan angka kemiskinan. Saya tambah sedikit, Sula ini daerah tertinggal. Iya, status itu. Saya beberapa waktu lalu saya sudah lihat Haji Lukman Omafogur di sini, di kursi ini. Sebelum dia bicara di sini, saya sudah ke kementeriannya. Komisi 2 saya sudah ke kementerian, saya sudah bertemu dengan semua ditjen, dengan sekjen. Saya pertanyakan kenapa Sula jadi daerah tertinggal, indikatornya apa? Sama dengan yang kemarin Pak Lukman bilang. Indikator yang paling menonjol adalah infrastruktur yang minim dan aksesibilitas yang minim. Dengan kriterianya ini. Termasuk di situ miskin. Kalau Pak Lukman kemarin bilang nanti dievaluasi di RPJMN 2024, lama. Persoalan berpulang kepada bagaimana ada data banding kita. Ya, kalau sekarang sudah siapkan data banding ke sana bahwa kami sudah begini. Toh, kriteria ini, indikator ini kami sudah lewati. Kapan kami tinggal landas dari daerah tertinggal? Jawaban menteri, jawaban sekjen dan beberapa dirjen ke saya.
indikator dan yang ada ini, indikatornya dan segala kriterianya termasuk SDM-nya minim. Silahkan ada bawa data banding ke sana bahwa SDM kami sudah begini. Silahkan bawa data banding ke sana bahwa IPM kami tidak lagi turun, tapi tidur kami sudah di atas standar. Kalau tidak ada data banding ya kita bertahan. Dan kalau ada data banding yang segera kita selesaikan dengan menghilangkan beberapa indikator, bisa jadi 22, 23 kita bisa tinggal landas. Tidak harus menunggu Keluar dari evaluasi. tadi. Iya. Tidak harus kita menunggu evaluasi di RPJMN. Sekarang yang jadi pertanyaan, dari segala indikator sudah turun atau jangan-jangan ada indikator yang menambah? Iya, iya. Iya. Maksud saya begini, mudah-mudahan salah. Kalau indikator yang bertambah, menurut saya tata kelola pemerintahan melahirkan good governance. Pemerintahan yang baik. Yang baik. Lalu kalau tata kelola kita amburadul seperti ini, indikator bertambah. Baik, ayo tambah semangat ini. Lama kita tinggal landas. Lama kita tinggal landas. Tinggal landas untuk meninggalkan daerah tertinggal. Itu yang saya sayang sekali. Semestinya teman-teman paham itu. Karena sekian banyak indikator dengan segala kriterianya sudah jelas. Kurangi indikator dan kriteria itu. Bila perlu hapus. Silahkan bawa data ke laut. Ketemu ke lawak. Di kementerian. Tapi ini yang tiba-tiba muncul persoalan good governance. Mudah-mudahan ini tidak dimasuk dalam indikator. Kalau masih bertambah mundur lagi. Iya, kita mundur. Itu penting. Sebagai ASN yang senior, menjadi kepala dinas, mulai dari bawah honor sampai jadi ASN, jadi kepala bidang, kepala dinas, sampai akhirnya memutus untuk jadi wakil bupati juga. Yang Pak Bupati mau sampaikan dengan sulap kondisi saat ini dan juga solusi apa yang Pak Bupati, Pak Haji Safi Pawa mau sampaikan? Kalau kondisi pemerintahan hari ini terkesan dari luar aman, semua jalan dengan baik dan kadang juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat berjalan dengan baik lancar. Cuma terkait dengan kondisi hari ini yang menjadi tarik-menarik, bertahan dan lain sebagainya, ini yang kalau kita bertahan menurut saya sudah komunikasi berdiskusi dengan banyak akademisi. Kalau kita bertahan, ya mudah-mudahan akademisi punya prediksi juga meleset. Kita bertahan berarti kita menuju kolaps. Kolaps kita. Itu yang saya. Yang rugi bukan person, yang rugi negeri. Kalau kita lihat dari sanksi yang ada, ya rugi negeri. Dari APBD perubahan sampai akan menuju APBD Induk 2022. Jadi syarat solusi saya, kita legowo. Kita legowo, kita membuka diri, dan kita kembali menyelaksanakan apa yang diisyarat oleh undang-undang. Legowo ini artinya mengembalikan, salah satunya mengembalikan itu. Ya, kalau memang kepala dinas yang kalau kita lihat dari suratnya gubernur dan menteri dan lain sebagainya, ya tetap diarahkan begitu. Agar saudara segera melaksanakan normalisasi. Menormalkan kembali ke semula. Kalau tidak siap menunggu sejuta sanksi. Sanksi yang diatur dalam PP 12 2017 itu jelas. Dari teguran tertulis sampai diakhiri dengan pemberhentian. Itu PP bukan permen. PP 12 tahun 2017. Yang itu juga yang dicantumkan dalam surat teguran. Saya bilang ini karena saya pantau. Setiap perkembangan saya tahu. Setiap perkembangan dari ini saya pantau karena kami berada dalam sistem. Jadi harapan saya ya
kita berbesar hati. Berbesar hati untuk melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Karena yang rugi bukan persoalan. Yang ini kalau mau bilang rugi, kita sudah rugi. Rugi non fisik kita sudah rugi. Saya bilang di Pak Gubernur bahwa kondisi ini sudah menjadi isu liar yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sula itu di mana? Di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Gubernurnya siapa? Gubernurnya Bapak, Ustaz. Nah, karena Bapak adalah pembina. Jadi jangan menjadikan ini kondisi ini menjadi isu liar yang dikonsumsi. Akhirnya kan kami yang rugi. Dari sisi Bapak sebagai Ustaz sebagai gubernur ya rugi, tapi kami sebagai orang Sula lebih rugi. Itu jadi saya berharap ya ada niat baik untuk kita negeri. Ini sudah lebih dari 100 hari ini. Iya. Mari kita fokus untuk apa yang bisa kita kerjakan. Kawan-kawan, saya siap untuk mengkomunikasikan kawan-kawan yang pimpin SKPD untuk kita bersinergi dengan SKPD yang ada di Provinsi Maluku Utara. Saya siap mengkomunikasi dengan sejuta program yang ada. Saya siap. Bisa bantuan saya siap. Termasuk Anda punya Tahaga Kabau. Saya siap untuk mengkomunikasikan. Terima kasih Pak Haji. Sampai di Pak Gubernur juga. Insya Allah. Yang penting draftnya siap. Siap. Ya, jadi saran saya untuk teman-teman, saya ini kan teman-teman semua yang ada di Sula ini. Mari kita berbesar hati. Konstitusi paling tinggi itu adalah kedaulatan rakyat. Ingat itu. Konstitusi paling tinggi itu rakyat. Tidak ada yang lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Kita ini juga kan makan gaji. Karena kita kan pelayan. Memang kondisi ini kalau mau dikuping di masyarakat ya masyarakat kan memilih diam karena tidak tahu. Yang paling yang suka ya bilang iya, yang tidak suka ya paling. Tapi jangan, kita kan pemangku kepentingan ini. Mungkin saran saya begitu. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Kepulauan Sula? Ya, untuk masyarakat Kepulauan Sula, pertama adalah orang baku bawa baik-baik, saling menjaga kondisi keamanan yang ada khusus di Kabupaten Kepulauan Sula. Mari kita jaga ketertiban dan keamanan. Persoalan yang ada di pemerintah, ya itu ada atasan, ada yang di atas untuk menyelesaikan. Yang penting masyarakat fokus untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah dari pusat sampai di daerah, dan lebih penting adalah menjaga ketertiban. Dan satu hal yang paling terakhir, jangan takut vaksinasi. Oh iya. Jangan takut vaksinasi karena kita menunggu landainya COVID-19 tanpa vaksinasi itu tidak mungkin. Vaksinasi secara baru bisa ditentukan mempengaruhi angka. Bisa menurun dan naik tergantung pada angka vaksinasi. Semakin banyak masyarakat Indonesia vaksinasi, berarti insya Allah persentase kita akan semakin menurun. Dan insya Allah di tahun depan atau bisa selesai di 2021. Kalau kita bertahan dan berteman dengan COVID-19, dana akan terpangkas terus dan kita tidak bisa bikin apa-apa. Sebentar-sebentar orang refocusing terus hanya untuk membayar COVID-19. Jangan mengeluh kalau ekonomi dia merosot, ya karena adalah akibat dari COVID-19. Barangkali itu, terima kasih. Tunggu aku dapat di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur FM. Jangan lupa subscribe Moderator Sua. Moderator Sua.